guys, 안녕하세요 여러분. Selamat datang di channel aku. Mungkin untuk kalian yang baru datang di channelku, perkenalkan nama aku Iim. Jadi di video aku yang sebelumnya aku sempat bilang kalau aku akan mulai isi konten di channel aku sendiri. Dan konten yang akan aku buat adalah seputar belajar bahasa Korea. Dan di konten kali ini, di video kali ini, aku akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat kalimat dasar dalam bahasa Korea. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Korea, channel 고정 부탁드립니다. Oke, jadi sebelumnya aku ingin bertanya ke kalian, gimana sih urutan kalimat dalam bahasa Indonesia itu? Subjek, predikat, objek, gitu kan? Tapi kalau dalam bahasa Korea itu ada yang dibalik, yaitu subjek, objek, predikat. Jadi kalau semisal kita ngomongnya dalam bahasa Indonesia, aku mencintai dia, tapi kalau dalam bahasa Korea itu jadinya aku, dia mencintai. Oke, di sini aku akan jelasin satu persatu bagaimana subjek, objek, dan predikat dalam bahasa Korea. Yang pertama, subjek. Ketika kita menyebut subjek dalam bahasa Korea, kita perlu menyertakan partikel subjek iga. Ingat-ingat ya guys, partikel subjek iga. Partikel subjek i ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf konsonan, sedangkan partikel subjek ga ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf vokal. Contohnya nih, bahasa Koreanya cinta, sarang. Karena sarang berakhiran dengan huruf konsonan eng, maka partikel subjek yang ditambahkan adalah i, menjadi sarangi. Contoh lain, bahasa Koreanya aku, na. Karena na berakhiran dengan huruf vokal a, maka partikel subjek yang ditambahkan adalah ga. Lalu apakah menjadi naga? Bukan ya guys, yang benar adalah nega. Begitupun dengan cho, aku dalam bahasa formal, ketika ditambahkan partikel ga, bukan menjadi choga, tapi chega. Oke, selanjutnya objek. Objek pun demikian, ketika menyebut objek, kita perlu menyertakan partikel objek er. Partikel objek ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf konsonan, sedangkan partikel objek ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf vokal. Contohnya, bahasa Koreanya nasi, pap. Karena pap berakhiran dengan huruf konsonan piep, maka partikel objek yang ditambahkan adalah menjadi papel. Contoh lain nih, kimchi. Kimchi karena berakhiran dengan huruf vokal, maka partikel objek yang ditambahkan adalah menjadi kimchi를. Oke, selanjutnya predikat. Predikat itu kan bisa kata kerja, juga bisa kata sifat nih. Nah, dalam bahasa Korea, semua kata kerja dan kata sifat itu pasti memiliki bentuk dasar. Dan semua bentuk dasar tersebut pasti berakhiran dengan da. Kalian mungkin sering dengar banget 좋아하다, 사랑하다, 행복하다. Dan dari bentuk dasar tersebut bisa diubah ke berbagai akhiran kalimat. Di sini aku akan menjelaskan salah satu akhiran kalimat yang sering digunakan, yaitu akhiran kalimat a, o, yo. Akhiran kalimat a, o, yo sendiri digunakan ketika kita membicarakan sesuatu yang terjadi saat ini. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu namanya present tense. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk dasar ke akhiran kalimat a, o, yo? Caranya mudah banget. Yang pertama, kalian harus hilangkan akhiran da-nya terlebih dahulu. Kalau sudah dihilangkan, ada 3 ketentuan. Yang pertama, apabila kata yang tersisa memiliki akhiran vokal yang berbunyi a dan o, maka akhiran kalimat yang digunakan adalah a. Contohnya nih, bahasa Koreanya datang, oda. Nah, setelah akhiran da-nya dihilangkan, kata yang tersisa memiliki vokal yang berbunyi o. Maka akhiran kalimat yang digunakan adalah akhiran kalimat a, menjadi oa. Dan ketika vokal o dan a bertemu, bisa langsung digabung menjadi wa. 아니, 이 채널에 와주셔서 감사해요.
Contoh lain, bahasa Koreanya bertemu, 만나다. Setelah danya dihilangkan, kata yang tersisa memiliki vokal akhir yang berbunyi a. Maka, akhiran kalimat yang digunakan adalah akhiran kalimat a, menjadi 만나. Dan, ketika vokal a dan a bertemu, itu bisa langsung digabung menjadi 만나. 학교 끝나고 우리 만나자. 나 할 말 있어. Yang kedua, apabila kata yang tersisa memiliki akhiran vokal yang berbunyi selain o dan a, maka akhiran kalimat yang digunakan adalah akhiran kalimat o. Contohnya, bahasa Koreanya makan, 먹다. Setelah danya dihilangkan, kata yang tersisa memiliki akhiran vokal yang berbunyi o. Maka, akhiran kalimat yang digunakan adalah akhiran kalimat o, menjadi 먹어. Contoh lain, mempelajari. Bentuk dasar dari kata mempelajari adalah 배우다. Setelah danya dihilangkan, kata yang tersisa memiliki akhiran vokal yang berbunyi u. Maka, akhiran kalimat yang digunakan adalah akhiran kalimat o, menjadi 배워. Dan ketika vokal u dan o bertemu, bisa langsung digabung menjadi wo, sehingga menjadi 배워. Yang ketiga, apabila kata yang tersisa berakhiran dengan huruf H, maka akhiran kalimat yang digunakan adalah akhiran kalimat yo, sehingga menjadi hayo. Dan dari hayo tersebut bisa langsung dirubah menjadi he. Contohnya, mencintai, 사랑하다, menjadi 사랑해. Menyukai, 좋아하다, menjadi 좋아해. Bahagia, 행복하다, menjadi 행복해, dan lain-lainnya. Yang ketiga ini lumayan gampang ya guys. Lalu, kalau semisal mungkin ada dari kalian yang bertanya, kenapa dari hayo bisa menjadi he? Jadi sebenarnya dua-duanya bisa digunakan. Akan tetapi, he yang lebih sering digunakan. Dan, kalau aku sering menemukan hayo itu ketika membaca berita atau mungkin dalam drama. Kalian sadar nggak kalau semisal ada adegan 회식 atau makan malam perusahaan, ketika mereka mau minum, mereka bakal bilang bla 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 위하여. Oke, sekarang kita langsung latihan buat kalimat dalam bahasa Korea ya. Untuk kalimat yang pertama yang mudah dulu deh. Aku menyukai kamu. Sebelum kita terjemahin, kita ubah dulu ke urutan kalimat dalam bahasa Korea ya. Yang pertama aku. Aku bahasa Koreanya adalah na. Karena na berakhiran dengan huruf vokal, maka partikel subjek yang ditambahkan adalah ga. Seperti yang aku bilang tadi, menjadi nega. Kemudian kamu. Bahasa Koreanya kamu adalah no. Karena no berakhiran dengan huruf vokal, maka partikel objek yang ditambahkan adalah rel, menjadi no를. Kemudian menyukai. Bentuk dasar dari menyukai adalah 좋아하다. Dari 3 ketentuan yang aku jelasin tadi, bentuk dasar 좋아하다 ini masuk ke kategori yang ketiga, menjadi 좋아해. Selesai deh. 내가 너를 좋아해. 박찬열, 난 너한테 할 말 있어. 사실 내가 너를 좋아해. 그것도 아주 많이. Oke, selanjutnya kita buat kalimat yang lain ya. Adik minum air. Sebelum kita terjemahin, kita rubah dulu ke urutan kalimat dalam bahasa Korea. Bahasa Koreanya adik, 동생. Karena 동생 berakhiran dengan huruf konsonan, maka partikel subjek yang ditambahkan adalah i, menjadi 동생이. Kemudian, air bahasa Koreanya 물. Karena 물 berakhiran dengan huruf konsonan, maka partikel objek yang ditambahkan adalah el, sehingga menjadi 물을. Kemudian minum. Minum bentuk dasarnya adalah 마시다. Setelah akhiran danya dihilangkan, kata yang tersisa memiliki vokal akhir yang berbunyi i. Sehingga dari 3 ketentuan yang aku jelasin tadi, bentuk dasar 마시다 masuk ke ketentuan yang kedua, sehingga menjadi 마시어. Dan apabila vokal i dan o bertemu, bisa langsung digabung menjadi yo, sehingga dibaca 마셔. Jadi deh,
동생이 물을 마셔. Oke, selanjutnya aku akan beri beberapa soal. Kalian nggak perlu menerjemahkan, cukup dengan mengisi kolom yang kosong. Dan aku akan kembali setelah soal-soal berikut ini. Oke guys, gimana dari soal-soal yang aku kasih tadi? Apakah ada yang benar semua? Untuk yang benar semua, selamat ya, 잘했어요. Dan mungkin untuk kalian yang masih salah, tak perlu khawatir, ini bukan kompetisi tapi untuk belajar, fighting. Oke, sebelum aku tutup, mungkin aku ingin sedikit menambahi. Dulu waktu aku belajar topik ini, ketika belajar membuat kalimat dalam bahasa Korea, hal yang membuat aku bingung adalah di subjek. Tadi kan aku bilang, partikel subjek adalah iga. Tapi ada satu partikel lagi yaitu enen yang terkadang juga ditambahkan ke subjek. Kayak contohnya tadi, aku bilang, aku suka kamu bahasa Koreanya 내가 너를 좋아해. Tapi di sisi lain, 나는 너를 좋아해 itu artinya juga aku suka kamu. Nah, apa bedanya antara dua partikel ini? Jadi antara kalimat 내가 너를 좋아해 dan 나는 너를 좋아해 itu memang artinya sama, tetapi konteksnya berbeda. Dan karena penjelasan mengenai itu lumayan panjang, rasanya nggak mungkin kalau misal aku jelasin di sini juga. Mungkin akan aku jadikan konten di video aku yang berikutnya, jadi silahkan ditunggu. Dan untuk yang terakhir, mungkin aku perlu menegaskan pula bahwa aku membuat konten ini bukan berarti kalau aku sudah mahir sekali dalam bahasa Korea ya. Aku sendiri sudah belajar bahasa Korea secara otodidak kurang lebih 6 tahun. Dan 6 tahun ini memang aku sudah lumayan bisa paham ketika melihat variety show atau drama. Tapi yang menjadi masalah di aku adalah di speaking. Sehingga aku ingin memanfaatkan media YouTube ini supaya aku bisa lebih terbiasa lagi berbicara dalam bahasa Korea. Karena ini juga sudah tahun ke-6 aku belajar, dan juga karena masalah pandemik yang nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Jadi aku berusaha untuk menggunakan metode baru agar aku bisa terbiasa dalam speaking dengan bahasa Korea. Dan aku pun berharap kalian juga demikian. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan, dan meskipun di masa self-quarantine ini, kita selalu bisa menemukan cara untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan see you in my next video. 구독, 좋아요, 코멘트 해주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 안녕. 오늘도 내일도 좋은 하루 보내세요.